Sahabat Fresh Juice yang saya kasihi, Yesus diamat-amati oleh orang Farisi untuk ditemukan kesalahannya, agar melalui kesalahan itu Tuhan Yesus bisa dijebak secara hukum untuk kemudian diajukan ke pengadilan agama atau Sanhedrin. Dari kisah ini saya mengambil 3 refleksi sesuai dengan konteks kita hari-hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, orang Kristen juga suka diamat-amati oleh orang-orang yang non-Kristen. Terutama hari-hari ini saya perhatikan di media sosial dari orang-orang yang digolongkan sebagai polemikus Kristen, atau orang yang suka berpolemik dengan iman-iman Kristen padahal mereka bukan orang Kristen. Nah, mereka, para polemikus Kristen ini, dengan sengaja mengamat-amati Tuhan Yesus di dalam kitab suci untuk ditemukan kesalahannya. Digotak-gatik-gatuk, cocokologi, dan kemudian memakai perspektif mereka untuk mengadili iman orang Kristen. Sayangnya, sangat disayangkan, ada saja saudara-saudari kita, sebagian kecil orang Kristen, saudara-saudari seiman kita, yang terpengaruh dan kemudian tersesatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berakar dalam iman yang benar, bertumbuh dalam iman, dan kemudian berbuah dalam iman. Hampir semua yang dipolemikkan oleh saudara-saudari kita para polemikus Kristen ini sebenarnya bukan hal yang baru, namun sudah diperdebatkan, sudah ditanyai sejak zaman gereja perdana dan sudah ada jawabannya. Refleksi yang kedua, kita juga sering diamat-amati dalam hidup kita. Ada saja orang yang iri, tidak senang, marah dengan kita. Maka kita perlu refleksi, apakah hal ini karena kita yang salah, atau masalahnya ada dalam diri orang lain yang suka mengamat-amati kita. Jika masalahnya ada di kita, mungkin kita perlu berubah dan bertobat. Namun jika kita telah melakukan sesuatu yang baik dan benar, mari kita setia melakukannya tanpa harus terlalu peduli dengan orang-orang yang suka mengamat-amati kita karena iri. Hidup kita tidak untuk menyenangkan hati orang-orang tertentu, melainkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan poin refleksi yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga suka, senang, dan gemar mengamat-amati Tuhan. Tentu saja kata mengamat-amati di sini maksudnya baik ya. Dalam konteks bulan kitab suci nasional, mari kita mengamat-amati kisah hidup Tuhan Yesus dan sejarah keselamatan manusia yang tertulis di dalam kitab suci. Kita mengamat-amati kisah Tuhan dalam Alkitab bukan semata-mata supaya kita terlihat lebih baik, atau supaya kita mendapatkan kepuasan intelektual, atau supaya kita bisa mencari-cari kesalahan, namun supaya kita berubah di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan, dan hidup bagi kemuliaan namanya. Demikian saudara-saudariku yang terkasih, jangan takut, iman kita memang terlalu luar biasa, sehingga ada saja orang-orang yang suka mengamat-amati untuk mencari-cari kesalahan. Kita juga suka diamat-amati oleh orang lain, mungkin karena mereka iri hati. Tapi kalau kita ada kesalahan, jangan takut untuk berubah. Tapi jika karena mereka iri hati,
Kalau kita sudah bertindak yang baik dan sudah bertindak yang benar, tetap setialah. Dan mari dalam bulan kitab suci nasional ini kita mengamati Tuhan dan kebaikannya yang bisa kita temukan dalam kitab suci. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.